Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Feni Maya Lestari kembali dengan video yang kali ini kita membahas tentang pengkajian awal klinis, di mana di standar 3.2 itu ada tiga bahasan, yaitu pengkajian awal, rencana asuhan, dan pemberian asuhan klinis. Saya awali dengan pengkajian awal klinis, di mana kegiatannya di sini ada dua poin utama yang nanti akan dinilai oleh surveyor. Yang pertama yaitu penapisan awal atau screening visual yang dilakukan oleh tenaga front office atau frontliner. Jadi saya ketika datang ke puskesmas yang saya SA awal untuk reakreditasi tahun ini, selalu saya sarankan kepada top manajemen, Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas untuk menyediakan tenaga front office atau frontliner yang tugasnya melaksanakan screening visual. Tugasnya apa saja nanti kita bahas. Dan yang kedua, poin dari pengkajian awal adalah pengumpulan data lengkap dari pasien sesuai dengan kebutuhannya dengan wawancara atau anamnesa dan pemeriksaan atau objektif ya. Apa saja detailnya? Kita mulai dari screening visual atau penapisan awal. Screening visual ini adalah kita melihat dari awal pasien datang, dia butuh apa saja, apakah dia ada gejala kegawat daruratan, apakah dia ada nyeri yang sangat hebat, kemudian apakah dia tidak sadar, ataukah dia pucat, ataukah jalannya sempoyongan, ada resiko jatuh, apakah menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat, kursi roda, kemudian apakah matanya ada yang ditutup sehingga dia akan mengganggu jalannya. Kemudian apakah pasien itu stabil? Ditambah lagi apakah itu pasien lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak-anak yang datang tanpa orang tua. Ini adalah pasien-pasien dengan kebutuhannya masing-masing yang kita lihat dan kemudian kita tindak lanjuti dari awal pasien datang. Jadi ini form screening visual, di mana di sini bisa dicentang-centang, teman-teman bisa menggunakan form ini. Merah, orange, kuning, hijau ini bukan triase ya. Jadi di sini tidak saya kasih warna, hanya tulisan saja karena ini beda dengan triase. Di mana petugasnya pun boleh bukan nakes, asalkan petugas tersebut bisa tahu ya kondisi sadar tidak sadar, kemudian bernafas atau baik-baik saja, apakah ada sesak, kemudian henti jantung dan kejang, ini masuk kategori merah. Kemudian untuk yang orange di sini dengan nyeri hebat dimanapun lokasinya. Dan ini akan menentukan tindak lanjut kita, di mana untuk kasus merah dan orange, ketika pasien datang sekali lihat langsung arahkan untuk masuk ke UGD. Begitu ya. Kemudian untuk yang warna kuning, ini bukan triase tapi ini screening visual. Pasiennya tampak pucat, lemah, sempoyongan, tapi masih bisa duduk. Bisa masuk UGD bila memang terlalu lemah atau ikut antrian pasien dengan layanan prioritas, di mana layanan prioritas ini khusus untuk pasien berkebutuhan khusus, seperti itu tadi ya, pasien dengan lemah, sempoyongan, kemudian pasien lansia, disabilitas, ibu hamil yang kondisinya tidak memungkinkan untuk antri seperti pasien yang biasa yang stabil. Yang kemudian warna hijau ini khusus untuk pasien stabil, tidak ada nyeri, tidak ada resiko jatuh. Pasien ini bisa dilayani dengan antrian biasa. Artinya pasien ini mampu untuk duduk lama menunggu bila antriannya memang panjang. Dan yang terakhir adalah asesmen resiko jatuh, yaitu di sini tinggal centangnya apakah pasien itu menggunakan alat bantu jalan, kemudian dari pola berjalannya memang ada kesulitan dan cenderung akan ada resiko jatuh, maka pasien ini masuk layanan prioritas, masuk ke loket yang prioritas, kemudian kalau bisa kita sediakan kursi roda untuk mencegah jangan sampai ada pasien yang jatuh di area puskesmas.
Oke, dan satu lagi untuk screening visual, di sini dilakukan juga penapisan untuk resiko infeksi, di mana pasien datang dengan gejala-gejala. Kalau kemarin kita screening COVID ya, ini bisa dilanjutkan. Jadi pasien dengan suspek COVID, gejala-gejala COVID atau penyakit infeksi yang bisa menular airborne dan droplet, dengan gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, kemudian campak dan cacar, ini termasuk penyakit yang penularannya airborne. Kemudian suhu tubuhnya juga lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka pasien ini harus dipisahkan dengan pasien yang non-infeksius, di mana ruang tunggunya bisa diletakkan khusus dan mendapatkan pelayanan one-stop service, sehingga tidak membaur dengan pasien-pasien yang non-infeksius. Jadi khusus untuk pasien infeksius bisa diberikan layanan one-stop service, sedangkan pasien yang tidak infeksius, dia bisa mendapatkan pelayanan seperti biasa di ruang tunggu yang biasa. Oke, baik. Itu tadi screening visual. Kemudian kita masuk ke pengkajian awal, poin untuk anamnesa dan pemeriksaan lengkap ya. Di sini anamnesa di pengkajian awal. Jadi pengkajian awal ini kita lakukan di awal pasien datang dengan suatu kasus, yang akan kita lakukan lagi ulang bila pasien datang dengan keluhan yang lain, khusus untuk rawat jalan. Jadi kita gali riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, pengobatannya, penyakit keluarga, dan ini ya, untuk alergi utamakan kita tanyakan apakah ada alergi obat dan ditanya alergi obat apa. Sedangkan untuk pemeriksaannya sendiri kita lengkap TTV, status fisik generalis dari kepala hingga ujung kaki, kemudian kita asesmen nyeri, asesmen resiko jatuh, kita periksa status neurologis, status psikologis dan mental, dan status gizi. Saya beri contoh dari form kajian awal untuk rawat jalan karena memang tidak selengkap rawat inap. Jadi lebih sederhana di sini, teman-teman tinggal mengisi dan mencentang-centang. Oke. Untuk asesmen nyerinya sendiri bisa dilakukan dengan FAS, VRS atau NRS. Untuk tekniknya bagaimana? Ada di buku panduan praktik klinis. Teman-teman bisa membuatkan SOP-nya masing-masing. Oke, untuk dokumennya sendiri, untuk pengkajian awal selalu dimulai dengan kebijakan. Jadi ada SK tentang pengkajian rencana asuhan dan pemberian asuhan klinis, di mana lampirannya di sini berisi lengkap tentang pengkajian, proses rencana asuhan dan pemberian asuhan klinis, serta SOP yang memayungi di situ menjadi lampirannya. Kemudian urut setelah kebijakan ada pedoman. Pedoman utamanya di sini ada Kemenkes nomor 514 tahun 2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di FKTP. Di sini ada 1279 halaman. Teman-teman tidak usah khawatir, di situ lengkap sekali karena ada banyak sekali pemeriksaan seperti status neurologis ya, lengkap sekali. Kemudian dokumen ketiga di sini ada SOP pengkajian awal. Kemudian SOP screening visual, jadi teman-teman juga buat ya. Kemudian form-formnya, form yang kosong untuk screening visual dan pengkajian awal bisa dimasukkan ke Outner, sehingga nanti surveyor juga bisa tahu. Selain tentu saja di rekam medisnya juga diisi lengkap dong. Kemudian berikutnya ada checklist untuk prosedur, jadi kita bikin checklist SOP untuk SOP screening visual dan SOP checklist untuk SOP pengkajian awal. Yang pastinya ada checklist, ada analisa dan rencana tindak lanjut. Oke, sekian teman-teman, tidak lama, tidak banyak, semoga bermanfaat. Bila teman-teman ingin tahu lebih banyak contoh-contoh dokumen, bisa kontak saya lewat email. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.